Padilla. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa mulai. Terima kasih. Sampai hari ini tidak ada? Intan sama Padilla. Kemana Intan? Pesta. Ada kakaknya ini kan? Padilla mana? Padilla sakit. Oke. Gak apa-apa. Semoga aja kalau yang sakit semoga cepat sembuh. Kita yang sehat ini terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini masa pandemi. Baik, anak-anak semua, untuk hari ini kita akan memasuki baru tentang iman kepada hari kiamat. Minggu kemarin itu beda. Optimis sama tawakal. Kalau tawakal berserah diri pada Allah. Berserah diri pada Allah setelah usaha kita lakukan. Oke, kita sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah itu kewajiban kita satu beribadah kepada Allah. Jadi, apapun aktivitas kita setiap hari itu harus kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya nanti semua amal kita ini akan dihisab. Kapan dihisabnya? Setelah terjadinya kiamat. Ya, makanya hari ini kita akan belajar tentang hari kiamat. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Kita lihat depan. Ini pokoknya di zaman yang akan kita pelajari hari ini. Satu, beriman pada hari akhir. Kedua, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan tentang gambaran kejadian hari akhir. Kemudian tujuan pengajaran kita hari ini mampu menjelaskan makna beriman kepada hari kiamat. Yang kedua, mampu mendeskripsikan pengertian hari akhir, makna beriman hari akhir. Kemudian tentang hari kiamat, kemudian mampu mengumpulkan dalil nakli dan dalil akli tentang hari kiamat. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan kiamat sugro dan kubro dan lain-lain. Inilah alur kehidupan kita. Betul kan? Dari bayi, anak-anak, dewasa, ini, tua, kemudian gimana? Ini. Kita di mana sekarang? Dewasa apa anak? Ini gimana sekarang? Kalau di sini nggak mungkin ya. Tahu, pokoknya kita harus persiapkan diri kita masing-masing dari sekarang. Baca. Oh, udah siap belum? Udah siap belum? Belum nikah pak. Apa itu hari akhir? Bahasa Arab itu hari kiamat atau yaumul kiamat merupakan hari pemusnahan semua kehidupan yang kemudian akan diikuti oleh bangkitan dan penghakiman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari kiamat itu begini, dunianya kan hancur. Dalil nakli atau dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Inna sa'ata atiyata akan fiha tunzau yaqulu nafsin bima tus'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Jadi tadi kita akan membahas dengan apa yang kita lakukan di dunia. Kemudian di dalilnya kebenaran datang kiamat. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dalam kubur. Jadi nanti kita setelah kiamat itu setelah hancur bangkit lagi. Bangkitnya seperti apa? Nanti di belakang ada penjelasan. Benarkah yang tahu kapan datangnya kiamat hanya Allah Subhanahu Wa Taala? Benar? Kita tahu kan datangnya kiamat kapan? Tahu ya. Yang tahu banyak. Kalau kita tahu, misalnya kita tahu,
besok kita bisa siap-siap. Hari ini sholat yang rajin, puasa hari ini. Pokoknya besoknya lah kita siap-siap mengaji terus dari subuh sampai maghrib. Yang nanti bagi dua. Kira-kira? Yang satu kiamat, yang kedua kiamat, yang kedua apa? Yang kecil, pintar-pintar ya, yang kecil. Ini hampir sama dengan yang masih dua. Yang masih dua kecil merupakan penghancuran, kematian atau akhirnya kehidupan setiap makhluk hidup yang bernyawa. Contohnya apa? Kematian. Manusianya kan mati. Berarti kiamat apa kiamat? Kamu besar juga. Takdirnya bumi dan silakan saksikan video tentang musim kiamat, kemudian diskusikan permasalahan yang dapat kalian temukan dalam video. Kita lihat dulu videonya, nanti setelah itu kita analisis apa isi videonya, kemudian apa permasalahan. Kiamat sudah dekat, beredar cepat. Awalnya sejumlah warga di sejumlah wilayah di Jawa Timur berbondong-bondong meninggalkan kampung halaman. 52 warga terdiri atas 16 kepala keluarga di Ponorogo ternyata sudah pindah sejak 1 bulan silam. Tidak hanya pindah, setelah kabar ini mencuat, belakangan juga diketahui nyaris seluruh warga nekat menjual aset harta benda mereka dengan harga sangat murah. Beberapa di antaranya rela menjual seluruh tanah beserta rumah seharga hanya 20 juta rupiah. Tak cukup atas aset rumah dan tanah, ada pula yang menjual seluruh ternak sapi beserta kandangnya hanya 8 juta rupiah. Warga menyebut hasil penjualannya akan digunakan untuk bekal akhirat, di mana uang dan harta benda segera tak laku lagi. Setelah menjual harta benda, warga pun berbondong-bondong pergi dari daerahnya, konon agar selamat dari kiamat. Hanya yang Maha Kuasa yang tahu kapan terjadinya. Saudara saya Aiman Cosok, salam. Seru ya, video tadi yang udah tadi. Apa yang informasi yang ingin kalian? Video tersebut memberi informasi bahwa ada kesalahan konsep keimanan kepada ahli akhir. Salah paham konsep tentang arti iman kepada hari sudah apa? Ya, jadi salah paham. Yang ada di yang lain? Menggambarkan keterbatasan kaum muslimin dalam memahami makna kiamat. Jadi kita ternyata dalam zaman seperti ini masih ada masyarakat yang pemahamannya masih kurang. Dan iman pada Allah seperti apa? Iman pada hari itu seperti apa? Ada lagi? Adanya aliran yang mempercayai bahwa kiamat sudah dekat. Nah ini ada aliran yang mempercayai bahwa kiamat itu sudah dekat. Ini banyak, bukan hanya aliran yang percaya kiamat. Yang aliran yang lain yang percaya keyakinan lain, ajaran lain juga ada. Yang ada lagi? Doktrin akan terjadinya kiamat. Doktrin akan terjadinya kiamat. Oke, itu informasi yang kita dapat dari video. Kira-kira ada masalah apa dari video ini? Apa? Satu konsep tentang meyakini tentang hari akhir. Yang kedua apa? Pengertian sebenarnya hari akhir, gambaran hari akhir yang sebenarnya agar umat muslim tidak salah memahami Islam. Oh ya. Jadi selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja seperti ini. Silakan buat kelompok seperti kelompok belajar yang sudah biasa kita buat. Saya bagi diisi, kemudian nanti setelah hasil diskusinya
Siap? Silakan. Silakan berdiskusi tentang video yang sudah kalian lihat tadi. Apa hasil diskusi kalian? Kami menemukan bahwa kiamat bisa dibuktikan secara ilmiah dan hanya berdasarkan panduan teoris. Menurut para pakar ahli ilmu pengetahuan, kiamat itu berupa bola api raksasa yang dilakukan panas dan memancarkan sinar dan panas ke seluruh planet. Matahari bergerak dan cepat dan terus menerus. Karena itu, setiap detik matahari kehilangan beratnya sebesar kecil. Matahari akan semakin kecil habis dan pada saat ini hanya dunia Jadi intinya terjadinya kiamat itu bisa dibuktikan tidak hanya berdasarkan Al-Quran sama hadis gitu ya, bisa dibuktikan secara ilmiah. Kiamat itu akan benar-benar terjadi. Dalam mendekati kiamat ada beberapa golongan manusia, di antaranya yang pertama golongan yang tidak percaya terhadap kejadian hari akhir, golongan ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Mereka beranggapan bahwa kehidupan hanyalah ada di dunia. Setelah mati, maka tidak akan ada kehidupan kembali. Yang kedua yaitu golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yakni kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya. Seperti jika manusia tersebut selama kehidupan di dunia yang baik, maka dia akan kembali menjadi manusia yang lebih baik atau mulia dalam penjelmaan manusia. Begitu juga sebaliknya. Golongan ini banyak dipeluk oleh golongan agama, yakni agama buatan manusia. Yang ketiga yaitu golongan yang meyakini adanya hari akhir, bahwa ada hari kebangkitan kedua dan hari pembalasan bagi umat setelah mati. Dan ini disebut sebagai kehidupan yang sebenarnya. Golongan ini dianut pemeluk agama samawi, yakni agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus. Nah, selanjutnya saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Pengertian hari akhir menurut agama Islam adalah hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Mengenai kapan akan terjadinya kiamat, tidak seorang pun dapat mengetahui kepastian kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dan malaikat yang paling utama, yakni malaikat Jibril alaihissalam, sekalipun tidak mengetahui, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang menentukan kapan hari kiamat, yang mengetahui kapan terjadinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yas'alunaka 'anis saa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, la yujalliha liwaqtiha illa hu, taqulat fis samawati wal ardh, la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha, qul innama 'ilmuha 'indallah, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Artinya, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat kapan terjadinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amrian, beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan hati adanya kehidupan akhirat sebagai pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Sekecil apa
Silakan. Kami dari kelompok 3 akan menambahkan untuk hasil diskusi kelompok 1. Manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menanggapi hari kiamat ini, yaitu satu golongan yang tidak percaya terhadap kejadian hari akhir. Mereka beranggapan bahwa kehidupan hanyalah ada di dunia. Setelah mati, maka tidak akan ada kehidupan lagi. 2 golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yakni kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya. Seperti jika manusia tersebut selama kehidupan di dunianya baik, maka ia akan hidup kembali menjadi manusia yang lebih baik atau mulia dalam penjelmaan manusia. Begitu juga sebaliknya. Golongan ini banyak dikeluh oleh golongan ardi, yakni agama buatan manusia. 3 golongan yang meyakini adanya hari akhir, bahwa ada hari kebangkitan kembali dan hari pembalasan bagi umat setelah mati. Dan ini disebut sebagai kehidupan yang sebenarnya. Golongan ini dianut pemeluk agama samawi, yakni agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya? Yang lainnya ada? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi presentasi kelompok 2. Banyak sekali dalil akan terjadinya hari akhir dalam Al-Quran dan hadis. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan dalil terjadinya kiamat berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. 1. Kebenaran Al-Quran dan hadis mengenai hari akhir. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sabda Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang hari akhir akan kehidupan di akhirat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan kepada hari akhir itu. Berikut ini beberapa dalil nakli tersebut. An-Nasa ataqiyatu la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian firman Allah yang lain dalam surat At-Taha ayat 15, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, akan merahasiakan waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Jibril bertanya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, iman ialah engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan utusan-utusannya, dan hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. 2. Penjelasan ilmu pengetahuan mengenai hari akhir. Menurut para pakar atau ahli ilmu pengetahuan, bahwa matahari itu berupa bola api raksasa yang teramat panas dan memancarkan sinar dari panas ke seluruh planet, termasuk bumi. Matahari berputar cepat dan menerus. Oleh karena itu, setiap detik matahari kehilangan beratnya sebesar 4 juta ton. Matahari akan semakin mengecil, habis dan padam. Pada saat inilah kehancuran dunia dan alam ini akan terjadi. Para ahli juga mengatakan bahwa daya rotasi dan revolusi benda-benda langit tidak abadi. Dan seluruh galaksi di alam raya ini selain berotasi juga bergerak menjauhi bumi. Semakin jauh letak galaksi dari bumi, semakin cepat gerak tersebut. Selanjutnya, mereka mengungkapkan bahwa alam raya ini bersifat seperti balon atau gelembung karet yang sedang ditiup segala arah, ditandai dengan gerakan-gerakan galaksi tadi. Proses penggelembungan alam raya tersebut pasti suatu saat akan berhenti. Seperti sebuah balon ditiup akan meletus, begitu juga alam raya ini akan hancur lebur yakni kiamat. Segitu saja hasil diskusi presentasi kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Tidak ada? Cukup ya? Cukup jelas penjelasan dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya hari ini kita sudah belajar tentang hari pengertian hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir dan dalil-dalil akli
dan ahli tentang hari akhir. Kira-kira siapa yang bisa memberi kesimpulan? Beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan hati adanya kehidupan akhirat sebagai pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Sekecil apapun perbuatan tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dan tidak ada satupun yang tertutupi oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran maupun sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang menerangkan tentang hari akhir dan kehidupan di akhirat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan kepada hari akhir, tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya hari akhir, hari kiamat. Sebagai muslim kita wajib mengimani. Ya, ada lagi? Ketiga, cukup? Oke. Pemberian materi sudah, diskusi juga sudah, presentasi sudah. Ya, saatnya kita untuk evaluasi. Saya akan bagikan kertas evaluasi, silakan nanti dikerjakan. Setelah selesai kumpulkan hitungan. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang gambaran atau kejadian-kejadian setelah kiamat itu datang. Seperti apa? Apakah kita hidup lagi? Apa sudah selesai di situ? Apa langsung masuk surga? Apa masuk neraka? Jadi silakan materinya di rumah dibaca kembali untuk persiapan minggu depan. Sebelum kita akhir pelajaran kita, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya, dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.